Oke, pembahasan kita kali ini adalah dokumen memulai bisnis. Nah, di dalam kita menjalankan suatu bisnis secara profesional, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah, di antara yang harus disiapkan itu di samping tempat, modal, dan sebagainya, ada juga dokumen-dokumen yang penting bagi kelancaran bisnis kita ke depannya, ya. Nah, ini perlu kita bahas, ya. Coba kita lihat di dalam narasi ini, dikatakan di sini sebelum mendirikan usaha dalam bentuk CV, firma, ataupun PT, Anda harus mengurus dokumen atau surat terkait dengan izin usaha yang diperlukan. Gunanya untuk legalitas perusahaan Anda. Di mana dengan memiliki dokumen usaha lengkap, usaha Anda yang Anda kelola akan terhindar dari kendala di mata hukum yang berlaku. Nah, berikut ini ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan dalam mendirikan sebuah usaha dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa yang bisa kita pahami dari narasi ini? Bahwasanya kalau kita menjalankan suatu bisnis secara profesional, nah, kita harus melengkapi dokumennya supaya nanti tidak berhadapan dengan peraturan, dengan regulasi di pemerintahan, ya. Apakah kita harus dulu mengurus dokumen baru memulai bisnis, atau mulai dulu bisnis baru kita urus dokumen? Nah, ini barangkali ada yang punya pertanyaan seperti itu. Apakah kita harus siapkan dulu dokumennya baru kita mulai bisnis? Atau mulai dulu bisnisnya baru siapkan dokumen? Nah, jawabannya adalah untuk pertama, ya, kita yang baru memulai bisnis, tentunya kita bisnisnya dulu yang harus kita fokuskan. Bisnis apa sih yang akan kita jalankan? Kemudian ketika bisnis itu sudah berjalan dalam beberapa waktu, nah tentunya kita ingin mengembangkan usaha, ya. Ingin kita punya banyak klien. Nah, ingin kita bisa dipercaya usaha kita di mata konsumen. Nah, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen itu tidak cukup kita hanya mengandalkan bisnis kita. Tapi konsumen juga harus tahu di mana sih alamat perusahaan kita atau di mana alamat usaha kita itu. Kemudian kalau dia memesan barang, nah, sekarang kan trendingnya orang pesan barang secara online. Nah, kalau dia lihat data kita itu tidak meyakinkan, tentu orang akan ragu memesan barang kita, ya. Tapi kalau dia lihat profil usaha kita, jelas di situ ada NPWP-nya, jelas di situ ada izinnya, jelas di situ ada nama usaha kita, alamatnya lengkap, maka konsumen akan lebih percaya. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, kita selaku pemilik usaha harus melengkapinya dengan dokumen. Sebagai contoh, kita punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak di dalam bisnis kita itu. Jadi setiap transaksi yang terjadi di bisnis kita itu, kita bayarkan juga pajaknya. Nah, untuk bisa mendapatkan NPWP, kita harus punya izin usaha, kita harus punya tempat yang jelas, alamat yang jelas. Nah, berarti itu semua adalah dokumen. Maka dapat kita pahami di sini bahwasanya dokumen itu dibutuhkan ketika kita memang akan menjalankan bisnis kita itu secara profesional. Kita akan mengembangkan bisnis kita itu secara profesional.
ya. Jadi bukan lagi di dalam taraf memulai atau mencoba-coba bisnis. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha. Jadi kalau kita sudah punya bisnis, sudah punya usaha selama ini, maka kita untuk bisa berkembang usaha kita lengkapi dengan ini. Surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Kemudian nomor pokok wajib pajak. Karena ada transaksi itu nanti mengharuskan juga dikenai pajak. Ya. Nah, pembeli walaupun yang dikenai pajak itu adalah nanti pembeli, tapi kalau kita tidak punya NPWP tentu transaksi pajaknya nggak bisa masuk gitu, sehingga pembeli nggak bisa dia berbelanja di tempat kita. Nah, yang ketiga ada izin usaha dagang atau UD. Kemudian surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha ini ya kalau kita punya tempat harus dapat surat izin tempat usaha. Kemudian ada surat izin prinsip. Nah, berikutnya ada surat izin usaha industri. Nah, ini kalau sifat usaha yang kita jalankan itu industri, mungkin pengolahan logam umpamanya, ya, atau batik umpamanya. Nah, itu masuk kategori industri. Ya. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kemudian ada tanda daftar perusahaan. Nah, kenapa harus ada tanda daftar perusahaan? Jadi kalau orang ingin mengecek apakah profil perusahaan kita itu benar, maka dia bisa cek di tanda daftar perusahaan. Jadi kalau nggak tercatat di situ, maka orang boleh saja meragukan usaha kita ini abal-abal atau gimana. Kemudian ada tanda daftar industri, kalau dia bersifat industri. Kemudian HO, surat izin gangguan. HO ini biasanya lingkungan sekitar tempat kita membuat usaha. Sebagai contoh, kalau kita membuat usaha perbengkelan. Nah, kalau perbengkelan itu biasanya akan bising gitu. Umpamanya servis kendaraan bermotor. Nah, itu biasanya kan ada suara knalpot, suara mesin, dan segala macam. Boleh jadi orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita akan terganggu. Nah, kita harus minta izin di situ. Nah, surat izinnya itu HO. Kemudian ada surat izin mendirikan bangunan. Nah, kalau itu kita sudah punya kantor yang permanen. Kemudian juga ada surat izin BPOM ya. Nah, kalau ini jenis usaha kita itu adalah terkait dengan makanan seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk dokumen yang perlu kita siapkan di dalam pengembangan usaha kita. Kita ambil satu contoh umpamanya dokumen BPOM. Ya. Kita punya usaha di bidang makanan. Ya. Mungkin roti, mungkin kue-kue, atau juga makanan ya, makanan pokok, nasi beserta lauknya begitu. Kemudian kita ingin ikut di dalam lelang, ya, umpamanya ada suatu acara yang menghadirkan banyak undangan, ya, atau ratusan undangan. Nah, biasanya mereka akan melelang siapa sih yang akan mengisi pengadaan untuk makanannya. Nah, salah satu disyaratkan di situ memang perusahaan yang bisa mendapatkan proyek itu adalah perusahaan yang sudah punya izin BPOM. Jadi kalau kita punya usaha makanan, terus kita ingin mendapatkan proyek itu, kita harus menyampaikan proposal kita dilengkapi dengan izin BPOM. Artinya makanan yang kita sediakan itu sudah ada izinnya seperti itu. Nah, itu satu contoh
untuk dokumen nomor 12. Tadi dokumen HO juga sudah saya contohkan. Kalau kita membuat usaha bengkel, yang memungkinkan itu akan ada gangguan di sekitar kita. Mungkin dari suara, mungkin dari ya banyak hal di situ ya. Maka kita harus dapat HO. Kemudian surat mendirikan izin bangunan kalau kita akan membuat gedung untuk kantor kita. Nah, masing-masingnya itu tentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Surat keterangan domisili usaha, SKDU. Nah, itu merupakan surat atau dokumen yang kelengkapan izin usaha dikeluarkan oleh kantor kelurahan ya, atau kecamatan di mana usaha kita itu didirikan. Nah, surat ini perlu diurus untuk mempermudah kita di dalam membuat dokumen lainnya seperti SIUP, ya. Kemudian TDP dan NPWP. Jadi kalau kita mau membuat NPWP perusahaan, kita harus punya SKDU. Nah, guna SKDU ini juga berguna untuk sebagai syarat untuk membuat pendirian usaha lainnya. Jika persyaratan SKDU sudah lengkap, maka kita bisa mendapatkan dokumen ini dalam waktu 1 hari. Nah, ini dia contoh surat keterangan domisili usaha. Cuman agak di slide ini agak kurang jelas. Nanti kalian bisa buka di slide ya. Bisa di zoom. Jadi di situ judulnya dikeluarkan oleh kecamatan di mana dia punya usaha. Ya. Kalau di Pekanbaru mungkin pemerintah kota Pekanbaru, kecamatan Marpoyan Damai. Nah, kantor lurah Tanggerang Tengah. Nah, di situ judul suratnya surat keterangan domisili perusahaan. Nah, ini dari pihak kelurahan, pihak pertama ya, dan pihak kedua adalah pihak badan usaha yang kita miliki. Jadi kalau namanya restu mandiri, kemudian jenis usahanya apa, ya, kemudian alamatnya yang jelas. Nah, inilah guna dari surat keterangan domisili. Nah, berikutnya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jika surat keterangan domisili sudah kita miliki, maka dokumen lain yang harus kita miliki adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor ini diberikan kepada si wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak, sekaligus sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk mendapatkan dokumen ini, kita harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Nah, terdekat dimaksudkan yang terdekat dengan tempat usaha kita. Nah, itu dengan NPWP. Nah, kegunaan dari NPWP ini ya terkait juga dengan transaksi kita. Kalau kita menjual produk dan pembelinya itu adalah dari perusahaan, biasanya itu akan dikenai. Jadi untuk nilai pembelian mereka mungkin di atas 1 juta, ya akan dikenai pajak. Ya. Seperti itu. Jadi wajib kita memiliki NPWP. Nah, kalau kita tidak punya NPWP ya mungkin sama seperti kedai atau apa gitu. Yang kebutuhan harian yang dimana nilai transaksinya kecil. Tapi kalau sudah nilai transaksinya besar, nah memang perlu NPWP. Nah, ini contoh NPWP perusahaan. Kemudian yang ketiga, izin usaha dagang. Nah, kalau kita membuat usaha, maka kita perlu juga surat izin usaha dagang. Nah, biasanya dikelola oleh perorangan. Jadi, untuk yang seperti ini, sebagai pemilik usaha kita butuh izin juga sebagai tanda bukti sah dan legalitas usaha kita. Ini kalau kita dalam bentuk perorangan, jadi bukan dalam bentuk CP atau dalam bentuk PT ya.
Dokumen ini bisa kita dapatkan dengan mengajukan permohonan izin usaha melalui kantor wilayah Departemen Perindustrian atau perdagangan setempat. Nah, kalau di Pekanbaru itu ada kantor pelayanan bersama. Di situ bisa kita urus izin ini. Yang keempat ada situ, ya, surat izin tempat usaha. Nah, surat ini merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan atau perusahaan maupun badan usaha sebagai bukti izin dan legalitas dari tempat usaha, sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Nah, dokumen ini bisa kita dapatkan dengan membuat permohonan dan ditujukan kepada pemerintah daerah yang berlaku selama 3 tahun. Jadi, situ itu 3 tahun, nanti diperpanjang lagi, dan begitu seterusnya. Dengan adanya surat izin tempat usaha, itu akan meyakinkan kepada konsumen bahwasanya memang perusahaan kita itu ada dan jelas tempatnya, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai contoh kita berbelanja secara online, maka kita kan tidak gampang begitu saja percaya. Kita cek juga keberadaan perusahaannya itu di mana, seterusnya. Nah, untuk bisa membuktikan itu, ya salah satunya didukung oleh surat izin tempat usaha. Sehingga alamatnya jelas, tempatnya jelas. Begitu. Kemudian surat izin prinsip. Apa ini surat izin prinsip? Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan untuk Anda yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah. Dengan dokumen inilah pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan sebagai sumber investasi daerah. Nah, pengertian lengkap izin prinsip sendiri adalah perizinan usaha pertama dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin memulai atau membuka usaha maupun menanamkan modal di Indonesia. Izin prinsip ini dikeluarkan oleh BKPM sebagai izin untuk perusahaan asing yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Nah, jadi kalau ini perlu dilengkapi kalau pemilik usaha itu berasal dari luar. Umpamanya orang Malaysia ingin buka usaha perkebunan di Riau umpamanya. Nah, dia pertama itu harus dapat izin prinsip. Nah, izin prinsip sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama, izin prinsip ini diperuntukkan bagi investor baru, ya. Kemudian izin prinsip perluasan. Nah, izin ini diperlukan untuk ekspansi perusahaan. Sebagai contoh, dia sudah punya usaha perkebunan, umpamanya izinnya itu 1.000 hektar. Nah, tapi dia ingin mengembangkan usahanya menjadi 1.500 hektar. Maka dia harus dapat izin prinsip perluasan. Nah, ada lagi izin prinsip perubahan. Izin ini harus kita urus ketika ada perubahan rencana investasi semula, ya, yang tidak sesuai dengan realisasinya. Jadi umpamanya di awal disebutkan investasinya di situ umpamanya 200 miliar umpamanya. Tetapi begitu sudah dimulai pekerjaan ternyata melebihi dari situ. Nah, itu harus dirubah suratnya. Kemudian ada lagi izin prinsip merger. Nah, izin ini diperuntukkan bagi investor yang ingin memadukan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Nah, ini banyak sekali di Indonesia, ya. Penggabungan perusahaan. Nah, itu disebut dengan izin prinsip merger, ya. Nah, kalau di Indonesia yang merger itu bank. Itu pernah kita lihat Bank Dagang dengan Bank Bumi Daya di merger menjadi Bank Mandiri umpamanya, ya. Apalagi Semen Padang dengan Semen Gresik, ya. Kemudian Semen Cibinong menjadi Semen Indonesia. Nah,
seperti itu. Nah, itu merger. Oke, yang keenam, surat izin usaha industri. Nah, ini diperuntukkan bagi kita yang memiliki usaha di bidang industri dan memiliki modal sekitar 5 sampai 200 juta. Jadi kalau kita punya usaha yang sifatnya industri yang punya modal sampai 200 juta harus mengurus surat izin ini. Nah, surat ini harus kita miliki untuk mendukung legalitas atau pemenuhan berkas. Untuk mendapatkan dokumen ini, kita harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 2 kabupaten dan kota. Nah, kalau di Pekanbaru itu ada di kantor pelayanan bersama. Namun, jika usaha telah berkembang dengan besar, maka kita harus mengurusnya ke kantor pelayanan perizinan terpadu tingkat 1 di provinsi, ya, atau BKPM. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan. Nah, atau SIUP. Memiliki usaha perdagangan seperti koperasi, perusahaan, persekutuan maupun perseorangan berarti kita harus punya surat ini. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Indonesia. SIUP ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, SIUP mikro. Nah, itu diperlukan untuk perusahaan yang memiliki modal kekayaan bersih di bawah 50 juta. Jadi kalau kita punya usaha, tapi modalnya itu di bawah 50 juta, maka kita harus punya SIUP atau surat izin usaha mikro. Kemudian SIUP kecil. Ya, itu diperuntukkan untuk perusahaan yang punya modal antara 50 sampai 500 juta. Ya, di luar lahan dan bangunan. Nah, ada lagi SIUP menengah, itu yang punya modal 500 juta hingga 10 miliar. Dan SIUP besar itu lebih dari 10 miliar ya modalnya. Nah, itu dalam surat izin SIUP. Kemudian tanda daftar perusahaan. Nah, tanda daftar perusahaan itu adalah bukti sah yang menyatakan bahwa usaha kita itu sudah terdaftar secara sah. Tanda daftar perusahaan ini wajib dimiliki oleh kita yang memiliki usaha berbadan hukum seperti CV, firma, maupun PT. Dan perusahaan yang tidak termasuk dalam badan hukum tidak membutuhkan dokumen ini. Nah, jadi kalau perusahaan perorangan itu tidak perlu TDP ya. Untuk mendapatkan TDP, perusahaan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham. Jadi itu didapatkan dari situ. Nah, yang ke-9 itu tanda daftar industri. Nah, buat kita yang memiliki usaha di bidang industri, tanda daftar industri harus kita miliki. Tanda daftar industri ini diberikan oleh Dinas Perindustrian setempat bagi kelompok usaha kecil yang memiliki investasi 5 sampai 200 juta di luar lahan ya. Dengan adanya tanda daftar industri, usaha dalam industri akan menjadi legal di mata hukum. Sehingga usaha tidak akan terjerat hukum atas segala aktivitas di dalamnya. Sebagai contoh, kita akan membuat industri hiasan dinding dari logam umpamanya. Nah, modal kita itu sampai 200 juta. Nah, namanya industri mungkin kita berada di tengah pemukiman. Nah, ini wajib kita harus punya tanda daftar industri sehingga nanti secara hukum kita itu legal. Kemudian yang ke-10, HO atau surat izin gangguan. Nah, dokumen ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang memiliki usaha di tempat-tempat yang memiliki risiko bahaya, kerugian dan gangguan tinggi, serta dapat mengganggu ketentraman, ketertiban masyarakat umum. Surat ini dibuat oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di kabupaten maupun kota, di mana Dinas Perizinan akan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan biasanya akan berbeda di masing-masing daerah. Ya. Contoh, kita akan mendirikan klinik.
Nah, klinik itu kan nanti ada limbahnya dan segala macam. Nah, berarti kita harus punya HO atau dokumen ini ya. Jadi sehingga keberadaan klinik kita itu sah secara hukum ya, karena kita sudah memiliki surat HO ini. Yang ke-11 surat IMB. Nah, ini kalau kita tadi sudah dijelaskan juga kalau kita akan membangun gedung kantor untuk tempat usaha kita atau kita akan membangun gudang atau pabrik tempat usaha kita. Ya, itu harus ada IMB-nya, ya, izin mendirikan bangunan. Nah, yang ketiga, ke-12 atau terakhir ini BPOM. Ya. Nah, ini kalau kita punya usaha di bidang makanan ya, atau minuman ataupun obat-obatan. Nah, tadi saya contohkan kalau kita punya usaha umpamanya membuat roti atau catering, ya, itu wajib kita punya izin dari BPOM ya, atau surat yang dikeluarkan dari BPOM. Ya, salah satu manfaatnya bagi kita bisa mengikuti tender untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang besar gitu ya. Salah satunya umpamanya untuk hotel ya. Nah, itu harus biasanya dia syaratkan cateringnya itu harus punya izin dari BPOM. Nah, itu dia untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam bisnis kita. Baik.